Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Apa kabar sahabat? Apalagi Abdul Amrin. Sahabat, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dapat bersilaturahmi melalui kajian asuransi syariah. Salam dan salawat kita sampaikan pada baginda besar Muhammad SAW sebagai teladan kita di dalam melakukan kita bermuamalah atau kegiatan bisnis, sahabat ya. Sahabat, pada video sebelumnya kita sudah membahas masalah buku-buku yang kita gunakan dalam materi ini. Kemudian juga kita bahas masalah siklus penjualan, di mana setiap siklus penjualan itu selalu ya diawali dengan kegiatan prospecting, ya sahabat. Kegiatan prospecting, ini sahabat ya, siklus penjualan selalu dengan prospecting, kemudian ada referensi, pendekatan, pencari fakta, penemuan persetujuan, desain solusi, presentasi, penutupan, polis dan layanan. Ya. Maka setiap langkah-langkah ini tidak boleh dilewati. Ya, ini harus bersinambungan. Ya. Langkah-langkah ini harus tidak boleh putus, sahabat. Ya. Karena jika langkah putus, maka akan tidak terbit penjual, sahabat. Ya. Kemudian video berikutnya kita juga bahas masalah 4 hambatan yang biasa dihadapi oleh seorang agen, sahabat ya. Apa saja hambatan tersebut, sahabat? Di video sebelumnya kita sudah bahas 4 hambatan yang biasa dihadapi oleh seorang agen asuransi. Apa saja hambatan tersebut? Hambatan tersebut pertama antaranya adalah calon nasabah, tidak ada percayaan dari calon nasabah. Ya, agen sulit dipercaya oleh calon nasabah. Ya. Sementara dalam Islam mengatakan bahwasanya al-amin ya sebagai contoh Rasulullah adalah seorang al-amin, orang yang dapat dipercaya. Dengan sulit dipercaya, maka tidak mungkin adanya penjualan. Maka harus bagaimana cara kita menemukan kepercayaan. Hambatan kedua adalah tidak butuh, ya, kebutuhan harus kita, atau mereka melihat apakah memang mereka tidak butuh. Tidak ada uang dan tidak terburu-buru. Hal ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, sahabat. Ya. Kemudian pada hari ini ya kita akan bahas masalah lebih fokus, yaitu masalah prospecting, referensi, para pendekatan dan pendekatan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan prospecting ya? Bagaimana kita bisa menyaring prospecting yang potensial dan prospecting yang tidak potensial agar terjadi closing atau penutupan atau penjualan, sahabatnya. Karena kita bahas pada video ini tentang saringan untuk mendapatkan suatu penjualan, ya. Saringan bagaimana kita untuk mendapatkan suatu prospek yang potensial atau prospecting yang potensial, sahabat. Ya. Kita buka slide-nya, sahabat. Di sini kita lihat ada corong penjualan, sahabat. Corong penjualan yaitu corong calon nasabah datang dari atas. Di corong pertama nasabah datang dari atas, ya. Kemudian nasabah boleh saring pada corong kedua, ya. Kemudian tersaring lagi pada corong ketiga dan barulah tersaring ini keluar, ya. Maka bagaimana cara kita untuk mendapatkan calon nasabah atau prospek yang bagus, yang banyak dan yang potensial, ya. Maka sorry sahabat sebelumnya, maka kita
harus mengetahui ya berapa rasio yang operasional kita dalam melakukan prospecting, sahabat. Berapa rasionya? Ya, rasio rata-rata setiap orang nasabah ya, atau seorang klien melakukan rasio itu. Di sini sahabat kita teorinya. Oke. Teorinya biasanya sahabat ya, dari 10 calon nasabah atau prospek ya, di sini masuk 10 ya, prospek masuk 10, kemudian akan tersaring ya, di corak kedua akan tersaring menjadi 6 pencarian fakta ya, jadi hilang 4 ya, dari 10 nasabah yang kemudian kita prospek ya, kemudian ternyata berhasil kita mendapatkan 6 calon nasabah dalam hal pencarian fakta ya. Dari 6 calon nasabah sahabat, kemudian kita berhasil memberikan 3 presentasi solusi ya pada 3 calon nasabah ya, 3 sahabat ya. Dari 10 kemudian tersaring 4, lolos 6, dari 6 kita melakukan pencarian fakta, dari hasil pencarian fakta terhadap nasabah akhirnya tersangkut tinggal 3 nasabah. 3 nasabah, 1, 2, 3 nasabah. Dari 3 nasabah ya barulah kita berhasil masukkan 1 closing atau 1 penjualan sahabat. Nah, rasio ini ya, tidak harus seperti ini sahabat ya. Rasio biasanya tergantung dari prospek yang kita dapatkan ya, prospek yang kita kumpulkan ya, mungkin prospek yang potensial atau tidak potensial ya. Untuk dapatkan prospek yang potensial ya, biasanya kita bisa dapatkan dari referensi sahabat ya. Referensi bisa diberikan dari nasabah yang pernah terlayani. Referensi bisa kita dapatkan dari orang tertentu sahabat ya, yang percaya kepada kita. Referensi juga kita dapati bisa dari teman dekat kita sahabat ya. Maka prospecting yang kita dapatkan dari referensi ya umumnya sebagai lebih potensial ya, sebagai prospek yang potensial. Ya, semakin banyak prospek yang potensial yang kita dapati ya, maka saringannya akan semakin sedikit ya. Saringan akan semakin sedikit ya, akan sedikit sahabat ya. Kemungkinan kalau saring semakin sedikit ya, kemungkinan kita bisa mendapatkan pencarian fakta yang lebih banyak ya. Kalau pencarian fakta lebih banyak, maka kemungkinan kita bisa melakukan presentasi solusi yang lebih banyak ya. Demikian berarti akan terjadi closing atau penjualan yang kita lebih banyak sahabat ya. Jadi rasio ini tergantung dari apa prospecting yang kita buatkan tingkat potensial ya. Kalau contoh sini sahabat ya, share teori ini mengatakan mendapatkan 1 penjualan kita membutuhkan 10 calon nasabah ya. Kalau kita ingin dapatkan 2 berarti 20 sahabat ya, kelipatan 10. Kalau kita ingin dapatkan 10 nasabah penjualan dalam 1 bulan, maka berarti kita harus mendapatkan 100 calon prospek atau 100 prospecting ya. Ini lagi sahabat kesehatan tadi, ini lagi tergantung dari kita agent, tergantung dari potensial atau tidak potensialnya prospecting yang kita kumpulkan ya. Potensial tidak potensialnya prospecting yang kita dapatkan ya. Usahakan kita dapatkan calon nasabah kita prospeknya dari sebuah referensi sahabat ya. Bagaimana cara dapatkan referensi? Referensi diantaranya kita bisa dapat dari calon nasabah lama ya, kita bisa dapat dari orang tokoh-tokoh tertentu, orang tertentu percaya sama kita bisa dapatkan dari sahabat kita yang memberikan referensi pada kita. Maka semakin banyak calon nasabah, semakin besar kemungkinan terjadi closing. Maka ingat ya, bagi kita untuk memiliki jumlah calon nasabah yang cukup di atas orang untuk bisa mendapatkan jumlah penjualan kita. Jadi ingat, kita harus banyak mendapatkan calon nasabah yang cukup ya, yang cukup banyak, yang cukup potensial untuk mendapatkan banyaknya penjualan atau banyaknya closing penutupan sahabat. Nah, apa gimana Islam ya, semakin banyak
kita bersilaturahmi, ya sebagaimana hadis mengatakan ya, barang siapa yang banyak melakukan silaturahmi, ya maka Allah akan memberikan umur panjang dan Allah akan memberikan banyak rezeki. Itu akan dibukakan atau permudah pintu rezeki kita. Ya, barang siapa memutuskan silaturahmi, ya maka dia akan mendapatkan dosa. Ya. Artinya berdosa bagi seorang Muslim jika memutuskan silaturahmi. Gitu. Maka haruslah dijalin silaturahmi ya kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada mitra bisnis kita, dan kita sering-sering bersilaturahmi. Ya, seperti katakan tadi, silaturahmi akan membawa rezeki, silaturahmi akan memperpanjang umur. Ya, dan di hadis lain ataupun hadis surat mengatakan, barang siapa yang melakukan silaturahmi, maka umur akan terpanjang dan rezeki akan diperbanyak. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka ingatlah ya akan dosa-dosa yang diperbuatnya gitu ya. Maka tidak boleh kita memutuskan silaturahmi. Dan hadis ini mengatakan bahwasanya manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh dan melakukan kegiatan dan melakukan suatu usaha, maka insya Allah dia akan mudah akan dapat. Dan barang siapa yang sungguh dia pasti bisa. Manjadah wajadah. Barang siapa yang sungguh dia pasti berhasil atau bisa. Ya sahabat, demikian ya video singkat masalah perspektif, referensi, dan masalah corong penjualan. Ya sahabat, al-haqqu min rabbikum, segala sesuatu benar semata-mata dari Allah SWT. Siapa salah ada kembali sini. Untuk lebih lanjut, sahabat bisa hubungi ke saya 0815 10 36 950 atau email amrin.amarah@gmail.com. Ya. Sahabat, nanti kita lanjutkan nanti materi pada video berikutnya ya sahabat ya. Nantikan video berikutnya kita akan bahas materi ini secara lebih detail. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.